Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, puasa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa mendengarkan dan menyiarkan bagian daripada syiar-syiar agama ini. Dan tidak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, puasa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami, saya Basu Arfiansyah. InsyaAllah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas tentang masa mudamu untuk apa. Jadi pada kesempatan yang sangat mulia ini kita membahas tentang masa muda kita itu sebenarnya untuk apa. Syubbanul yaum rijalul god. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi pemirsa puasa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa waktu muda kata sebagian orang adalah waktu untuk hidup foya-foya, masa untuk bersenang-senang. Kemudian ada satu guyonan yang familiar di telinga kita. Bunyinya seperti ini: kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, kemudian mati masuk surga. Jadi rasa-rasanya guyonan ini tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin waktu muda foya-foya, kemudian mati masuk surga. Tidak masuk akal. Jadi sungguh hal ini sangat mustahil. Jadi untuk masuk surga itu pasti ada sebab. Dan tidak mungkin hanya dengan foya-foya, kemudian berleha-leha dan sebagainya. Jadi semoga dalam program puasa hari ini tausiah kita bisa membuat para pemuda-pemuda hari ini dan pemirsa yang ada di rumah sadar, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, bahwa hanya Allah lah tempat kita bersandar dan berserah diri. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama yang ingin kami sampaikan adalah sebagaimana kami sampaikan di awal pembukaan, kami sampaikan syubbanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi pesan kami adalah, wahai pemuda, pesan pertama, wahai pemuda, hidup di dunia hanyalah sementara. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menasihati seorang sahabat yang usianya masih muda, yaitu usia 12 tahun. Beliau adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil memegang pundak Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadi hiduplah engkau di dunia seakan-akan sebagian orang asing atau pengembara. Kemudian dalam sebuah kitab Fathul Bari di halaman 18, di situ ada nasihat yang sangat bagus sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang usianya masih sangat belia. At-Tibi mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang hidup di dunia ini dengan orang asing atau yang disebut dengan al-gharib, yang tidak punya tempat berbaring dan tempat tinggal. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih lagi, yaitu memisalkan dengan pengembara. Orang asing bisa tinggal di negeri asing. Hal ini berbeda dengan seorang pengembara yang bermaksud menuju ke negeri yang jauh. Di kanan kirinya terdapat lembah-lembah, akan ditemui tempat yang membinasakan. Dia akan melewati padang pasir yang menyengsarakan dan juga terdapat perampok. Nah, orang seperti ini tidaklah tinggal kecuali hanya sebentar sekali, sekejap mata. Itu kata Rasulullah SAW.
Jadi pemirsa OAS yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri asing dan tempat pengembaraan yang dimaksudkan dalam hadis yang disampaikan Rasulullah SAW ini adalah bahwa dunia dan negeri tujuannya itu adalah akhirat. Jadi hadis ini mengingatkan kita dengan kematian, sehingga kita jangan berpanjang angan-angan. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri untuk negeri akhirat dengan amal soleh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, apa peduliku dengan dunia? Tidakkah aku tinggal di dunia melainkan seperti musafir yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat lalu musafir tersebut meninggalkannya. Kemudian ada juga satu petuah dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, Ali bin Abi Thalib berkata, dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak, maka jadilah anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Hari ini dunia adalah beramal dan bukan hari perhitungan atau hari hisab. Sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan atau hisab dan bukan hari beramal. Nah, itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah manfaatkan waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita. Jadi ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara itu. Yang pertama itu adalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu adalah maksudnya adalah lakukanlah ketaatan itu ketika dalam kondisi kuat untuk beramal, yaitu yang dimaksudkan adalah di waktu muda sebelum datang masa tua renta kita. Kemudian yang kedua adalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maksudnya adalah beramallah di waktu sehat sebelum datang waktu yang menghalangi kita untuk beramal seperti di waktu sakit gitu. Jadi kemudian yang ketiga adalah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah manfaatkan kesempatan di waktu luang kita di dunia ini sebelum datang waktu sibuk kita di akhirat nanti. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah jedah berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.